Yang kalau hormati, apa kabar semuanya Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Jawabannya sekiranya komplit sekedip. Komplitnya kata niki. Dan ditanya apa kabar? Jawabannya alhamdulillah sehat waras. Nuwun sewu Bu, Bapak, 3. Kok sih cilik anaknya telur? 3 itu baru. Karena rencana minimal 5. Kok 5 Mas Adi? Ya sebab rukun Islam itu ada 5. Punya anaknya Islimo nambah sebenarnya. Lu kok nambah mana Mas Adi? Rukun iman itu ada 5. Ono kayak Hasan. Kan kalau kata pemerintah Pak, program KB, slogannya KB nih kok, kenapa? 2 anak lebih baik. Yang baik yang berapa? 2 anak lebih. Beres banget. Tulisannya kan mau 2 anak lebih. Berarti kalau 2 anak kurang tidak. Rezeki yang ngatur adalah Gusti Allah. Kita tidak bisa apa-apa kecuali Allah yang memberi kita rezeki. Anak saya yang ketiga itu lahir di Jogja. Saya tinggalnya di Kalasan, Sleman. Anak saya yang ketiga itu lahirnya di Jogja kota waktu itu. Karena lahirnya di kota Jogja, saya sama istri senang Jogja. Tak kasih nama anak saya yang ketiga itu Bapak Ibu, Muhammad Ahsan Berhati Nyaman. Itu niku pas kula ndamel akte kelahiran, petugasnya buatan percaya. Pak, bener ini anaknya Muhammad Ahsan Berhati Nyaman? Bener. Sih bener. Bener. Kok bisa? Lah iya, soalnya kan lahirnya di kota Jogja, makanya Muhammad Ahsan Berhati Nyaman. Kalau lahirnya di Sleman ya Muhammad Ahsan Sembada. Dan Gunung Kidul ya Muhammad Ahsan Handa. Untungnya anak saya nggak lahir di Bantul. Bantul berarti Muhammad Ahsan Rojo Taman. Memberi nama anak, nyukani asma, nama untuk anak kita itu Bapak Ibu tidak harus bahasa Arab. Engko tiwas-tiwas bahasa Arab malah keliru artinya bahaya. Muhammad Syaitoni. Musafi aku Muhammad kok ujung-ujung ini Syaitoni. Jelukannya Tony. Panggilannya yang sama Syaitoni. Yang penting ada maknanya, ada artinya. Bahasa Jawa boleh, bahasa Palembang boleh, bahasa Sunda boleh, bahasa Inggris juga anaknya boleh kasih nama itu. Yang penting ada artinya dan artinya baik. Ada lahir pas 1 Syawal atau pas Lebaran, perempuan dikasih nama Annisa Fitri. Maksudnya perempuan yang suci. Orang tahunya Fitri artinya suci, padahal Idul Fitri artinya kembali boleh makan. Fitri itu makan, berbuka, iftar. Idul Fitri kembali makan karena 30 hari berpuasa, maka 1 Syawal disebut Idul Fitri, kembali boleh makan. Makanya zakatnya disebut Zakatul Fitri kata Nabi. Zakat makan, zakat supaya orang bisa makan. Jadi Annisa Fitri bukan wanita yang suci sebenarnya, tapi wanita yang doyan. Orang yang Annisa Fitri lemu-lemu biasanya. Orang sinetron Cinta Fitri katanya cinta makan. Ibu-ibu laporan sama Pak Kiai saya. Pak Kiai, lihat saya gimana Pak Kiai, nama saya bagaimana? Ibu namanya siapa? Nama saya Siti Rojimah Pak Kiai. Guru saya tertawa, senyum ya. Loh Pak Kiai kenapa ketawa? Bu, benar namanya Siti Rojimah. Benar Pak Kiai. Bu, Siti itu artinya perempuan. Rojimah itu dari kata rojim, syaitan rojim, terkutuk.
Jadi Siti Rojimah artinya perempuan yang terkutuk. Waduh, nggak terima lagi. Ganti, sampai diganti. Nama penting. Gabungan nama bapak ibu jadi nama anak juga boleh. Nama bapak separuh diambil, nama ibu separuh diambil. Jadi nama anak boleh asal ada artinya. Ojo ngawur, bapaknya Baskoro, ibu Kokom, anaknya Budi Baskom. Ngawur nanti. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, itu perkenalan sedikit dari saya 5 menit. Saya ingin membahas surat At-Taubah ayat 18. Mudah-mudahan ini jadi pencerahan kita berubah ya dalam mengelola rumah Allah. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Itulah orang-orang yang disebut orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Tetap sholat, rajin sholat, tetap istiqomah sholat, bayar zakat, tidak takut walam yakhsha illallah, kecuali kepada Allah. Itu orang yang sholat, itu orang yang memakmurkan masjid Allah. Kenapa tema ini saya angkat Bapak Ibu? Saya jadi ingat soalnya. Menurut saya, ketika saya menyampaikan ceramah di hadapan para mahasiswa di sebuah universitas yang cukup terkenal di Yogyakarta, tanpa harus saya sebutkan nama kampusnya, yang jelas universitas gila mahalnya. Di kampus itu ketika saya lagi ceramah di Serambi Masjid Pak Masjid, nah di Serambi masjidnya itu ada pengajian, saya ngisi, kalau diundang mereka kalau ceramah. Pas kalau ceramah pertama kali mahasiswa, adik-adik, siapa di antara adik-adik semua yang di sini yang sekarang punya masalah besar? Sebelah kanan saya angkat tangan. Saya Pak Ustaz, saya punya masalah besar. Apa tuh masalah mudik? Pak Ustaz, saya itu sudah 2 bulan nunggak gak bayar kos-kosan. Dalam hati saya, jangan-jangan ada nilai duit di jangan-jangan. Ada nilai duit di jangan-jangan. 2 bulan Pak Ustaz saya gak bayar kos-kosan. Saya terancam diusir Pak Ustaz. Saya lagi mikir. Baik, terus masalahnya Ustaz, boleh enggak saya makan promah tiap hari? Loh, apa hubungannya promah kalau orang bayar kos-kosan? Apa hubungannya Mas, orang bayar kos-kosan 2 bulan kalau makan promah tiap hari? Dia jawab, Pak Ustaz, kan Pak Ustaz tadi sudah saya katakan, kos-kosannya 2 bulan orang kebayar Pak Ustaz. Kulo meh diusir karena ibu kos, saya hampir diusir sama ibu kos. Nah terus makan pun saya susah Pak Ustaz. Sehari itu cuma makan 2 kali, pagi sama malam. Siang itu nggak tahu makan, saya nggak pernah makan Pak Ustaz. Kok masa eman gue Mas? Lah Pak Ustaz, kan jam 1 itu jam lapar-laparnya perut. Maka sebelum lapar, setiap jam 11, kira-kira jam 11, jam 12,
saya makan proma. Ben pas jam makan siang perutnya tidak perih. Bingung kalau jawab Pak. Dia tanya begini, terus gimana Pak Ustadz solusinya? Bingung kalau kita. Ini pertanyaan yang aneh-aneh jangan. Lalu saya tanya kepada hadirin. Hadirin semua, adik-adik mahasiswa, boleh saya tanya, siapa Nuwun Sewu yang sekarang jadi pengurus masjid sini? Di depan saya persis Pak, angkat tangan. Saya Pak Ustadz. Mas, boleh saya tanya berapa uang infak masjidnya? Dia jawab 11 juta Pak Ustadz. Kaget dulu. Masya Allah Mas. Masjid cilik kecil begini, masjid fakultas, bukan masjid kampus, masjid fakultas. Uangnya 11 juta, tapi ada tamunya Allah yang setiap hari memakmurkan masjid Allah, nggak bisa bayar kos-kosan dan tiap hari harus makan proma. Gimana pertanggungjawaban? Dan terus gimana Pak Ustadz? Nah ini Pak, ini hanya gambaran, satu gambaran saja, belum gambaran yang lain. Pas pulau terus ceramah tentang radio lagi, ada yang telepon, ada yang SMS, telepon atau SMS saya nggak lupa. SMS yang salah. Dia SMS, Pak Ustadz, apa yang Pak Ustadz sampaikan itu betul. Saya itu juga mahasiswa Pak Ustadz. Saya itu nggak bisa kos, nggak kuat bayar kos-kosan. Kuliah di Jogja, saya cari masjid, mana masjid yang ada kamarnya, saya bisa resepsi masjid. Saya mau tinggal di situ saja, tidak apa-apa. Alhamdulillah di daerah Jombor, Jalan Magelang ada masjid, ada tempatnya untuk saya tinggal. Saya bisa tinggal di sana Pak Ustadz. Alhamdulillah setiap hari saya bersih-bersihkan masjid. Dan alhamdulillah takmir ya ngasih saya uang kebersihan. Tetapi Pak Ustadz itu hanya 1-2 bulan pertama. Nah sekarang nggak pernah lagi Pak Ustadz. Saya itu dengar Pak Ustadz tadi itu cerita ada mahasiswa sehari makan 2 kali. Kalau saya itu bisa makan 2 kali, hebat, istimewa Pak Ustadz. Saya biasanya sehari cuma makan 1 kali. Coba Pak, lebih parah tadi. Kok bisa begini? Ayo Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, begitu sampai ke Madinah, apa yang pertama Rasulullah bangun? Masjid Pak. Bukan sekolahan, bukan rumah sakit, bukan panti asuhan. Yang pertama dibangun Rasulullah adalah masjid. Kenapa masjid? Karena Rasulullah yakin kalau masjidnya bagus, pengelolaannya bagus, manajemennya benar, insya Allah itu masjidnya makmur, jamaahnya makmur. Di Madinah masjid 1 dibangun, Masjid Nabawi 1, tapi luar biasa jamaahnya makmur 1. Nah di Indonesia masjidnya kata, jamaahnya tidak makmur. Kok bisa? Kenapa? Menurut saya Pak, kita sama-sama muhasabah. Ini kalau cek Pak, pilih-pilih itu masjid. Sebenarnya apa masalahnya? Kalau penelitian Mbak, kalau ke masjid-masjid pas buka Jumat itu kalau perhatikan apa yang salah? Ternyata menurut saya Bapak, Ibu, pertama banyak, mohon maaf ini, pengelola masjid, pengurus masjid, takmir masjid itu menjadikan masjid sebagai bank, tempat go nabung, go celengan. Senang kalau pas pengumuman saldonya banyak. Nah kalau nanti Pak, pas khutbah Jumat sebelum saya naik khutbah, panitia ngumumkan, jamaah sholat Jumat yang berbahagia, sebelum khotib naik mimbar, saya ingin menyampaikan pengumuman kami dari takmir masjid. Pertama, saldo masjid. Saat ini saldo masjid terkumpul ada yang 40 juta, 32 juta, 52 juta. Di Jalan Kaliurang itu Pak, ada yang sampai 100 juta. Gue ngopo ditokokan. Uang banyak itu bukan untuk dibanggakan. Uang banyak justru malu. Tandanya, mohon maaf, kita belum benar ngelola uang masjid. Tandanya kita nggak punya program. Wah, kita di program bingung duit ngopo. Wes celengi wae, tabung terus sampai uangnya jutaan.
Masjid yang bagus uangnya paling cuma 3 yuto, 4 yuto, mentok ini gue cadangan. Nah lebih dari itu aneh begitu. Karena masjid tidak punya program. Gak perlu nanti Pak. Kebetulan pas khutbah Jumat, buku laporannya ditaruh di podium begini, di mimbar. Saya bacakan sama jamaah, nuwun sewu saya bacakan laporannya. Jumat lalu infak saudara-saudara terkumpul 1.300.000. Jumat minggu lalunya 1.500.000. Jumat minggu lalunya 1.250.000. Pengeluarannya sebulan seminggu itu paling cuma 200-300. Saudara kalau mau infak Jumat di sini masjid ini sebaiknya dipikir, karena bisa jadi duit yang diinfakkan minggu kemarin Jumat kemarin belum diapa-apakan sama takmir masjid seutuh. Karena menjadikan masjid sebagai celengan, jadikan masjid sebagai tabungan. Ini kekeliruan. Kedua, di mana kekeliruan kita ngurus masjid kita, Pak? Nuwun sewu. Kadang-kadang kita ini ngelola masjid nuwun sewu pelit banget. Ngetoknya duit masjid itu pelit banget. Itu saestu terjadi Bapak Ibu. Ada ibu-ibu ke masjid di Maguwarjo Sleman, datang ada ketua takmir. Pak takmir nuwun sewu ji. Mboten apa Bu? Kula badhe ngambil artos. Lah napa? Suami saya masuk di Sajito dirawat ten Sajito. Mboten saged kundur, gak bisa pulang suami saya itu. Harus nebus biaya pengobatan. Biayanya kurang sekian juta. Pak Tamir tolong kula ngambil artos, pinjam uang. Takmir malah nesu. Bu, duit takmir ki mboten angsal disile-sile. Duit masjid iki ora iso disile-sile. Ora entuk. Sembrono kuwi. Balik nangis, Pak. Nangis Pak. Padahal kalau ada yang begitu jangan dipinjemi, tapi justru dikasih. Dikasih. Sekarang umpami ya, ibu tadi pulang nangis, neng jalan ketemu pendeta. Wonten apa Bu? Romo. Ini suami saya sakit, saya butuh uang pinjam sama takmir tapi gak dikasih, saya malah diusir. Kata pendeta, Bu, butuhnya kita dong 5 juta Romo. Tenang, mau gak pergi, kalau enten diajak sama Romo pendeta, dikasih 5 juta. Besok ibu kesini lagi datang, mulai ajak doa bersama, mulai dikasih itu. Ayo, akhirnya pindah agama. Mau nih kudune sholat di masjid, dan terus pindah teng gereja. Lalu sebentar. Itu mari sama-sama kita pikirkan masjid kita. Orang usah eman-eman. Orang usah. Untuk dakwah, untuk umat, masjid harus menjadi benteng pertama pertahanan kaum muslimin. Ojo kalah karo gereja. Ampun kalah. Kita harus menang. Lalu nih Bapak Ibu, pernah terjadi di kampung tempat saya dulu yang dulu tinggal. Nun Jawa, ini kisah nyata. Tetangga saya depan rumah agak ke barat, satu gang. Nun Jawa Bapak Ibu. Pasangan suami istri masih muda, mau melahirkan, gak punya uang, uangnya kurang. Survei tempat rumah bersalin sana sini rumah sakit, biayanya mahal. Sudahlah dek, kita putuskan kita melahirkan di rumah saja. Melahirkan di rumah berdua, gak ono bidan, buatan dokter, munggur suami istri. Nah terus gimana melahirkannya Mas? Istri saya duduk, si Gilen itu kakinya direndam neng baskom air hangat, direndam air hangat pakai baskom. Saya di samping istri saya baca Quran sambil saya berdoa, zikir, menguatkan istri saya. Lalu istri saya mulai kesakitan melahirkan. Lalu melahirkan di rumah. Pertanyaan saya, nah terus kepripun guling motong ari? Coba Bapak. Di mana perannya
masjid ketika ada jamaahnya yang sering ke masjid tapi ternyata susah nggak ngerti. Ketika niki tersebut ketika kekeliruan kita takmir masjid ini sering menghalangi dakwah Islam. Justru yang menghalangi dakwah itu siapa? Pengurus masjid. Terjadi, teman saya guru TPA laporan, Mas Adi, ya Allah Mas Adi, saya itu kemarin itu ngelihat di mading masjid, papan pengumuman masjid, ada itu jelas itu saldo masjid saat ini tanggal sekian juta banyaknya. Lah saya bikin acara karena TPA-nya sepi, pengen saya bikin ramai supaya orang-orang kampung itu tahu TPA-nya itu sekarang jalan lagi. Saya bikin acara lomba-lomba TPA anak-anak. Saya bikin proposal tak joget tentang takmir masjid. Jawab takmir, Mbak, rasa ngeteh-ngeteh duit pemborosan. Mendingan kami boleh sponsor baik di perusahaan-perusahaan. Saya pulang, Mas Adi malu saya bikin proposal, saya ngemis-ngemis akhirnya minta ke kelurahan segala macam, ke perusahaan-perusahaan, malah diseneni. Tuh. Apa pantas? Kita itu muslim, jalur-jalur itu pantas? Gak pantas. Tapi justru dakwah itu dihalangi oleh siapa? Kita sendiri, takmir masjid. Ini yang terjadi. Keempat, kekeliruannya. Yang terakhir, kekeliruan kita menurut saya Bapak Ibu ini saja pelajaran buat kita supaya kita lebih benar ngurus masjid. Kita sibuk bangun masjid, membaguskan bangunan masjid, tapi kita lupa isinya. Rasulullah ngendika, kelak akan datang menjelang hari kiamat, orang lomba-lomba memperbagus bangunan masjid, tapi jamaahnya kosong, jamaahnya sepi. Sibuk membaguskan bangunan, tapi SDM-nya, manusianya tidak dibangun. Ibu-ibu telepon saya, Mas Adi, betul ya Mas diceramahkan itu di tempat saya Mas Adi, masjidnya itu gede sekali, megah, uangnya jutaan, tapi nuwun sewu Mas Adi, warga samping masjid, kanan kiri depan belakang masjid itu susah-susah. Oke, sing pengangguran, banyak yang pengangguran, banyak anak kecil yang putus sekolah. Lah ini kok bisa? Ya banyak orang yang nggak punya. Kok masjidnya sampai? Nah itulah dia Mas Adi. Lah Mas Adi, kata si ibu-ibu itu, pernah di masjid itu kemarin Ramadan ngadakan acara bazar, jualan itu, ibu-ibu jualan bazar, jualan baju-baju, kaos kaki, jualan jilbab segala macam, jualan kue-kue snack di masjid, di selami masjid. Saya tanya iseng-iseng Pak Mas Adi, saya tanya ke ibu-ibu salah satu itu, mereka itu orang nggak punya kok bisa punya modal jualan bazar itu, modal dari mana? Saya iseng nanya Mas Adi, Bu, ibu itu jualan begini modal dari mana? Salah satu jamaah kita ini jawab, alhamdulillah saya dibantu sama gereja. Yang modali kami ini gereja. Pantas badan. Di mana peran kita sebagai pengurus masjid? Istighfar, taubat, berhenti maksiat kepada Allah. Ini rumah Allah, rumah Allah. Tapi kalau dicocoknya duitnya entek Mas Adi, Allah Maha Kaya. Allah ini yang punya rumah adalah Allah. Gak mungkin Allah jadi miskin. Tapi nekai dikasih duit, kok kayak tahu sholat di masjid, justru dikasih supaya dia rajin sholat ke masjid. Itu dakwah kita. Rasul pun dakwahnya begitu. Maka menurut saya Bapak Ibu, nek wonten pendeta misionaris Kristen masuk ke Gunung Kidul bagi-bagi beras supermi beasiswa, saya nggak marah. Saya lihat nggak apa-apa, biarin. Oh dia dakwah dengan harta dan jiwa. Dia berjihad dengan harta dan jiwa, sah, silakan. Rasul juga dakwahnya begitu, berdakwah dengan harta dan jiwa, sah. Kita pun boleh begitu, kita dakwah dengan harta dan jiwa. Duitnya oke pada masjid, bagikan sembako, bagikan. Kalau nanti Bapak Ibu teng daerah Magelang, mampir teng daerah Belapak Magelang. Karena pas jam sholat kebetulan kebelet pipis, mampir kalau teng masjid, sekalian pipis, nggak tahan. Alhamdulillah.
Nuhun sewu Bapak Ibu, ngelihat kamar mandi, astagfirullahaladzim, ya Allah, kok kamar mandi ini kayak gini? Katanya Islam itu kebersihan sebagian dari iman. Kok toiletnya kamar mandi ini kayak gini? Ya Allah, pesing, mabuk, aduh kotor, lumutan, aduh. Iki nek tak nggo wawi, engko jangan-jangan, aduh. Piye iki? Ora-ora wae, ora-ora. Aduh, piye iki? Aku sudah tahan nih. Wes bismillah. Nah, saya kencing di situ, cebok di situ, wawi di situ. Pulang sampai rumah, bengine malamnya Bapak Ibu. Kula kena tengu. Pirsa Bapak Ibu, kula tengu. Itu kan penyakitnya cah cilik ya Allah, ora bos kula ngene iki ya kok kena tengu. Telur dina rasa turu. Kena tengu. Pirsa tengu Bapak Ibu. Saya gatal-gatal itu lho, kuman. Masya Allah. Ayo Bapak Ibu lihat masjid kita, dilihat toiletnya. Isin, namanya dulu ngomong kebersihan dari mana isin dalam masjidnya. Masjid itu toiletnya kudu wangi, bersih, kayak setelan apa kayak kapur. Wangi ruangan, bersih, harus rapi, bersih, orang lumut, bersih. Isin kalau bandara harus kok masjidnya kotor. Padahal masjid adalah etalasenya kaum muslimin, warungnya kaum muslimin, toko ini di masjid. Nek wong belanja iki delok warunge bersih apa kotor, nek warunge kotor megah masjid. Nek warunge kaya Indomaret bersih, rapi, enak. Masalahnya masjidnya kotor, nah wong ning masjid ra betah. Nah, coba. Terus pripun masa disolusi nih? Pertama, bikin program. Satu, program sosial. Bantu orang-orang yang susah sekitar masjid, tetangganya Allah itu. Nek orang sing sakit, ambil uang masjid, bantu sing sakit supaya sakit berobat nang dokter. Bantu pakai uang masjid. Kalau dia nggak rajin sholat ke masjid, biar dia rajin sholat ke masjid. Yang kemarin insya Allah rajin sholat ke masjid karena masjid perhatian. Jangan sampai keduluan gereja. Kita harus lebih dulu. Bantu. Anak kecil-kecil, non sewu Bapak Ibu, anak kecil-kecil, TPA bikin Pak. Umpama ini Mas, ini masjid apa namanya ini? Al-Ikhlas. Bikin pengumuman beasiswa tahfiz Quran Masjid Al-Ikhlas. Beasiswa tahfiz Al-Quran Masjid Al-Ikhlas. Tujuannya atau syaratnya pelajar SD, anak SD, SMP, SMA atau anak SD, SMP, pelajar. Ketentuannya harus menghafal minimal misalnya surat Ar-Rahman, Yasin, Al-Waqiah, Al-Mulk atau 10 ayat surat-surat pendek atau hafal juz 30 juz aman itu hafal. Bagi yang sudah hafal silahkan laporan atau setoran ke siapa nama kotak panitia. Nanti akan mendapatkan beasiswa. Hebat kan? Hebat nih. Sampai masjid kecil udah hafal Quran kabeh. Dapat beasiswa. Orang tua merasa ringan, anaknya dapat beasiswa. Masjid uangnya terpakai, penghafal Quran semakin banyak bermunculan di sekitar masjid. Bikin lomba tahfiz Quran. Bisa. Luar biasa. Dengan kegiatan sosial. Ada yang mau melahirkan, katanya mau duwe, bantu. Oh jangan mau melahirkan baru dikasih. Pas hamil 8 bulan, 9 bulan, saya bingung. Aduh sesuk lahiran duitnya rumono, tak lagi bingung. Kasih sekarang, bener-bener tenang. Nanti nih ayo bantu. Bidang sosial, bidang ekonomi. Wah, ketok ini sekitar gini oke, jangan nom-nomi sing nganggur. Oke, bikin lomba bisnis plan, perencanaan bisnis. Lomba perencanaan bisnis untuk warga jamaah Masjid Al-Ikhlas umpamanya Semin. Nanti dia bikin surat atau proposal, nama usahanya, tempatnya di mana, misalnya roti bakar di perempatan mana, berapa karyawannya, kira-kira omsetnya berapa, kebutuhan modal berapa, kira-kira cash flow-nya di mana, perputaran uangnya sehari kira-kira bisa jual berapa, ketahuan. Nanti suruh presentasi tentang takmir, dilihat sing di singgir siap, oh sing iki masih siap. Diambil juara 1, juara 2, kasih bantuan modal, mengentaskan 1 orang pengangguran. Disarati Mas, juara 5.
10% infakkan lagi ke masjid. Nek untung aja lagi 10% masukkan lagi ke masjid. Subhanallah. Manfaat uang masjid itu nggak numpuk-numpuk tapi manfaat. Terus bagian prasarana ibadah, wah ini banyak. Kalau nanti waktu masjid itu malah diancam-ancam ya. Masuk masjid itu belum masuk, nabi terlalu serambi itu diancam-ancam. Enten tulisan soalnya diancam belum. Awas, ada seru pak. Awas ada pentung nih kok. Amankan barang-barang Anda. Di sini banyak pencurian helm, motor, jaket, sendal, sepatu. Lo jadi mikir kan, jadi ini masjid tempat sholat apa boleh maling? Keluar dari masjid mikir-mikir, aduh kok yang ini. Awas amankan barang Anda. Di sini banyak pencurian ini. Terus misalnya perusahaannya gede pak. Takmir tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan. Waduh, Imam takmir tak bertanggung jawab, tenang nih. Selesai satu diancam. Jadi jamaah tamu Allah itu datang bukan membawa kedamaian ketenangan. Tamunya Allah itu datang pas-pas, deg-degan pedih terus. Dan terus saya parkir motor itu, buat tentang sampai masjid. Dan terus saya sholat, sekarang ngawasi motor. Allah Akbar. Masya Allah motor. Itu. Nek sing ngasih bawa mobil, kadang-kadang kalau mencet remote, pip, oh siapa mobil ini? Leres. Akhirnya ibu-ibu sholat ke masjid, pegang gue sendal sing api-api, gue sendal pelek. Sendal jepit gue selang-seling, sing kiri hijau, sing kanan kuning. Pandi-pandi sepisah, gue sendal api, aduh ini hilang piye. Gue sing kiri lor. Sing kanan sebelahnya kidul. Ora malingnya bingung. Lho kok sebelah ini? Si sebelah ini sebelah. Men malingnya bingung. Itu pengalaman pribadi, Pak. Mohon tulisannya awas amankan sendal banyak kehilangan. Bro, gue sendalnya rada lumayan lah. Bener. Sendalnya tak sejini gini, lor sejini kidul. Men malingnya bingung. Masjid itu ngancam-ngancam. Mestine harusnya bukan awas aman gitu, salah, bukan salah, kurang tepat. Mestine tulisannya gini pak, menurut saya sih, kalau bukan ngajari tulisannya, sendal Anda hilang, takmir siap mengganti dengan yang sama atau yang baru. Benar? Benar. Sendal Anda hilang, takmir siap mengganti dengan yang sama atau yang wah, senang sudah api hilang ya bakal diganti kalau masjid. Jadi tamunya Allah itu membawa ketenangan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzus salam. Selamat, semuanya selamat, tenang, dari Allah keselamatan, semuanya keselamatan. Makanya kalau kita masuk Masjidil Haram itu kan kaki kanan sambil Allahumma antas salam. Masuk masjid itu masjid tempat paling selamat. Maka jangan nanti di masjid kok malah enggak selamat. Ikut tembis bisa nggak diancam. Begitu masuk masjid, nengok sebelah kanan sebelah lor, temboknya ancaman lagi. Lo diancam. Dilarang tidur di dalam masjid. Gusti Allah, kalau dilarang, berarti lo kesel musafir, pengen istirahat. Di zaman Rasulullah itu tidak pernah melarang orang tidur ke masjid, tidak boleh. Nggak ada larangan. Boleh tidur di masjid bagi musafir, bagi orang luar, kecuali warga sekitar masjid. Misalnya Al-Ikhlas, sekitar Al-Ikhlas memang makruh tapi bukan dosa. Makruh tidur di dalam, tapi boleh dari serambi boleh. Tapi di dalam makruh. Tapi bagi warga luar, musafir itu justru boleh tidur di masjid. Tidak ada larangan. Tapi mas, kok nek turu ilere jajan-jajan nang karpet pripun sejadah ilere dengan mampu. Iler kok dadi masalah. Tinggal siapke mangkok karo gelas kan. Sakit ya. Don sewu enggak. Zaman Rasulullah itu don sewu Ibu. Biasanya kalau musafir itu Rasulullah itu menyediakan membangun kamar khusus namanya sufah. Kamar untuk siapa? Musafir. Jadi bukan dilarang tidur di masjid, tapi bagi jamaah yang ingin istirahat silakan beristirahat di kamar yang telah kami sediakan.
Jadi begitu cara kita memuliakan tamu-tamunya Allah. Nengok sebelah kono, orang tulisan mana Pak? Dilarang makan minum di masjid. Boleh, nggak ada larangan makan minum di masjid, boleh. Tidak ada larangan sama sekali. Boleh. Syaratnya satu, menjaga kebersihan masjid, itu saja. Tapi boleh. Masjid begitu Pak, prasarannya harus dibenahi betul. Terus Bapak Ibu rahimahullah, masjid itu harusnya mengikuti aturan Allah. Allah berfirman, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai baju yang bagus ketika masuk masjid. Jadi di luar masjid ada tulisan, maaf yang berkaos oblong dilarang masuk masjid. Atau maaf yang berkaos oblong silahkan pakai baju yang sudah kami sediakan. Masjid belikan baju-baju koko atau kemeja atau batik, dibeli lemari digantung 5 atau 4 style, 4 pasang. Di atasnya dikasih parfum minyak wangi. Terus misalnya balik berbecak, ngomong kesel, keringetan berketokan, lali orang manggur tuh oh di masjid parfum, pakai parfum. Ya bawa kaos mungkin karena lagi perjalanan ke Uruan dan langsung mampir ke masjid. Waduh kaosan ini pun, oh masjid ada bajunya, silakan pakai baju. Tinggal diomongin Mas, jenengan mohon maaf nggak boleh pakai kaos oblong di dalam masjid ini Mas. Ini peraturan di sini. Tuh di sana ada kemeja. Monggo jenengan pakai kemeja. Mau naik bar sholat dibalikin aja di gua Bali. Tapi Mas tenang nih Mas di gua Bali bajunya orang apa di gua sholat kok. Jadi pahala jariah orang apa. Insya Allah dia tobat nanti. Begitu. Orang sah eman. Coba Pak. Jadi nek sholat sing paling ngelih niku tenge ngelih niku sholat apa Pak? Biasanya. Sholat subuh. Subuh pun paling petangnya panas, perutnya lebar sih. Panas, petangnya ngombe, ngomong apa. Nah, takmir inisiatif. Oh iya, nek bar subuh kudune gantian. Di sebelah pojok sana gawe sediakan jumbo ya, termos isinya wedang teh. Sesuk ganti wedang secang, sesuke kopi susu, sesuke jahe. Ganti-gantian. Jadi orang ke masjid ini nampung sholat, orang jubuju langsung mundur. Tapi baru selesai sholat, yang serambi saja ngobrol-ngobrol. Kalau medan, nah, itu yang mengerjakan nanti biar siapa? Ada petugasnya. Yang mengerjakan siapa? Petugasnya. Loh Pak, sekarang nuwun sewu Dik. Nuwun sewu Dik. Nek wonten tamu datang ke rumah dengan dikai apa Pak? Ya wedang ta? Kadang dikai snack, kadang diajak dahar. Leres mboten? Iku temu tamune menungso. Datang mriki tamune sinten? Tamune Gusti. Jangan sampai nanti dari kiamat Allah bilang begini, ya Allah, takmir, aku itu maha pengasih ar-Rahman ar-Rahim, maha penyayang. Tonggoku sing sakit kok kowe meneng wae. Tonggoku sing putus sekolah kowe kok ya meneng wae, ora bantu. Masjidku, omahku kok toilete kowe ngono kuwi, aku isin. Kowe iki tak cekeli dhuwit ngurus omahku kok ora ngono kuwi. Aku isin karo tonggo-tonggoku. Aku ki maha pengasih maha penyayang, tapi tonggo-tonggoku kok ora ngrasake kasih dan sayangku. Coba. Ya Allah tanglet ngoten niku ning jawab pripun? Mboten saged jawab mesti. Maka kita tamir masjid Bapak Ibu, saya juga, kita sama-sama yuk latihan bareng-bareng. Orang usah eman. Terus untuk masjid. Nah perlu antara petugas yang bersubuh nih kok selain wedang jahe atau wedang teh, kayak gorengan yang buatan nopo-nopo. Tapi Mas boleh sholat orang kusuk nih, assalamualaikum kok dan cucu langsung orang zikir langsung merono waktu nih pisang gorengin tak ini pilih. Ya nek wedi pisang goreng entek ditutup rasa dibuka. Betul. Kok nek ditutup kan ora kusuk, tapi pun salat dina iki menune apa ya? Pisang goreng apa tahu. Serasa dipikir. Kita tujuannya ke sini untuk sholat. Itu urusannya yang dipikir mau takmir aja. Ya, petugas aja yang ngurus. Yang amanah. Urusan kita sholat.
Tapi itu cara kita untuk memuliakan tamunya Allah. Harapannya sing berangkat ke masjid tambah banyak, merasa diwongke, dihargai, jadi tamunya Allah. Terus kadang-kadang sak kampung iki bapak-bapak, ibu-ibu sing lancar buat maos Quran iku mung sekedhik 1-2 orang. Sing lainnya pripun brodadul. Ning maos Quran, baca Quran mung isone a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba ta sa jim. Isone a'udzu bismillah lancar. Bareng di alif ba ta sa. Wah, ini jamaah belum lancar maos Quran. Ya, kita undang guru ngaji, digaji wis sasasi, bayar 700.000. Sing penting ngajari bapak-bapak ibu-ibu ngaji, belajar maos Quran. Bukan cuma yang TPA, yang sepuh-sepuh juga diperhatikan, dibayar. Kok kudu dibayar Mas Adi? Nah, tinggal dibayar, dia punya pekerjaan, ngurusi keluarganya. Mungkin orang dibayar mesti dino ngajar. Kalau bapak kabur atau makan, harus dibayar, digaji. Hormati gurumu, insya Allah akan dimuliakan Allah, ilmunya barokah. Begitu kan? Jadi insya Allah kalau kita sama-sama istiqomah, sama-sama memuliakan masjid Allah, barokah. Sebulan sekali Pak Rojawu tamir masjid belanja, beli buku-buku yang kecil-kecil lah, buku sakmene ngoten iki. Bukunya kecil-kecil ukurannya semonten iki. Atau agak besar sedikit segini misalnya bukunya. Buku misalnya kan judulnya bagus-bagus itu. Ada buku yang judulnya amalan-amalan yang setara dengan amalan sholat tahajud. Karena kadang-kadang nonton wong sing tahajudnya kebablasan, nyesel aku ora tahajud bengi. Nah, itu ada amalan-amalan yang setara dengan amalan sholat tahajud. Beli 100 eksemplar, bagikan ke jamaah, dibagi-bagi. Beli buku doa-doa zikir pagi petang, beli, bagikan ke jamaah gratis. Jamaah pulang alhamdulillah dipakai buku-buku untuk masjid, buku doa-doa, alhamdulillah sergap dihafal gitu. Alhamdulillah. Jadi jamaah tambah pinter, uang masjid kepake, diamankan ilmunya, jadi pahala jariyah. Terus kalau kita nanti sama-sama masjidnya begini semua, masya Allah, insya Allah kita semua makmur, masjidnya makmur, jamaahnya juga makmur, senang ke masjid, insya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, terakhir dari saya, kita mudah-mudahan kalau kita rajin ke masjid itu, mudah-mudahan harapan kita semua kita menjadi orang yang bertakwa. Insya Allah harapan kita semua jadi orang bertakwa. Lah Mas Adi rasa takwa amat lah, biasa-biasa baik. Salah kan? Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ayo cepat-cepatlah kamu mencari ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Surga itu untuk orang yang bertakwa. Takwa ini apa Mas? Bingung ya Bu ya? Ada hewan yang tiap hari nyuruh kita takwa. Hewan itu tiap hari nasihatin kita bertakwa, yaitu tokek. Tokek itu kalau malam ngomong takwa, itu kan? Itu hewan yang ngajak kita untuk bertakwa. Allah berfirman, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang takwa itu berinfak baik lapang maupun sempit. Enggak peduli tanggal tua, tanggal muda, dompetnya kandel apa tipis, yang penting infak. Nah, kalau jamaah rajin infak ke masjid, uangnya dikelola dengan baik, luar biasa. Saya ketemu dengan seorang teman pengusaha, dia seorang konglomerat di Jogja, salah satu konglomerat. Saya tanya pada beliau, Pak jenengan niku resep sukses niku napa to Pak? Dia jawab, Mas Adi, mohon saya uji, bukan riak, bagi-bagi pengalaman dengan tanggal. Sejak saya mahasiswa Mas Adi sampai sekarang setua ini,
Kula nek teng masjid niku wonten kotak infak, kula narik dompet kula teng kantong, diambil. Dilihat mana uang yang paling besar, itu yang saya infakkan ke masjid. Kula gumun, Pak. Subhanallah. Lah kok saged ngoten, Pak? Soalnya saya malu. Kalau Allah tak kayak sing cilik, yo aku juga sing gede. Aku isin karo Gusti Allah. Dadi Allah mesti tak kayak sing paling gede. Kalau batin subhanallah, pantas memperlakukan Allah dengan perlakuan yang berbeda. Allah pun memperlakukan dia dengan perlakuan yang berbeda dengan orang kebanyakan. Kalau di dompetnya ada uang 152.000, yang dia infakkan yang berapa, Pak? 100. Kalau orang itu 100.000. Kalau dewe inilah 2.000 ya orang lembar, anak sewunan orang lembar. Cici sewu sing mungkilan kinis-kinis. Cici sini sewu wis buron lecek orang isolasi ini. Pati murang silang kumise. Pedangnya yang coklat. Wah, ini sudah sangat banget ini. Aku isi tak infaknya ke masjid. Nuwun sewu Pak Ibu. Kalau kita ke toilet itu bayarnya piro? Nek nang masjid 1.000, 2.000 berarti menyamakan masjid dengan mlebu surga. Mas Adi insya Allah mlebet surga, tinggal ngomong ke Gusti Allah, ya Allah saya masuk surga. Ini surgaku ya Allah. Kae lah kok WC kabeh toilet kabeh ya. Ambil mau infake sewunan dadine WC toilet. Kusik mending Pak, sik mending Pak. Kula nate niki Bapak Ibu. Riyen tahun 2002 tinggal di masjid, ngurus masjid. Sehabis sholat Jumat tak bongkar kotak infak itu, tak bongkar. Lah kok wonten wong infak niku duit 100 gambar kelir wayang niku lho Pak. Tasik kelingan Bapak Ibu. Bola-balik niku warnane ireng beteng. Kira-kira barang apa, Bu? Nah, kuwi. Biasa nggo kerokan, nggo blonjo ora payu iki aku isine. Duitnya ireng iki wis leboke kotak infak. Mlebu surga mboten, insyaallah tetep mlebu surga. Mung ning surga paling ya kerokan nek karo bojone. Infak satu-satu. Ampun. Berinfak lapang maupun sempit. Nah, orang bertakwa yang kedua cirinya wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Jaga marah, dia bisa menahan amarah. Ahli surga itu nggak suka marah, tidak suka marah, tidak emosional. Yo, Pak Kiai saya ngendiko, Pak Kiai saya loh yang bilang, bukan saya. Marah itu datangnya dari setan. Dan orang yang masih suka marah berarti masih berteman dengan setan. Dan setan tidak ada yang masuk surga. Moga diiling-iling. Marah itu datangnya dari setan. Orang yang suka marah berarti masih berteman dengan setan. Dan setan itu tidak ada yang masuk surga. Subhanallah. Pun Dugi Griya latihan, jangan marah. Kalau bocah petakil yang ngomong rasa diseneni, jane bocah sabar, bapak sabar, ibu-ibu lek gawe kopi sering telat sabar, rasa diseneni, sabar. Bapak-bapak yang sabar, ibu-ibu nek masak sayure wasit banget, kaya dibumbuni banyu segoro, sabar. Boten usah nesu. Ahli surga itu nek marah, waduh, ingat waduh, nek marah iki setan iki orang sing mlebu surga. Aja marah. Nek marah berarti mlebu neraka. Kula nanti Bapak Ibu. Rencang kula namine Mas Maris. Bapaknya itu meninggalnya gini Pak. Ketika bulan Ramadan, hari terakhir Ramadan itu 10 hari terakhir, mau sakit turun-turuan wae teng tempat tidur. Lalu bilang gini, Farid sendiri, Farid teman saya ini, panggil Farid sebelah bapaknya. Red, golek Quran Red. Farid ngambil Al-Quran. Dipun Pak, Red baca surat Yasin ya Red. Injil mah. Farid buka surat Yasin dibaca sampai ayat terakhir. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Selesai. Bapaknya pamit. Cukup Red. Allah Akbar. Meninggal. Subhanallah.
Terus saya sama mikir gini, bapakmu biar pasti, ilmu agamanya, pasti paham agama. Alhamdulillah bapakku dulu pondok, pernah belajar di pondok. Pantes. Bapak benar. Bapakmu soalnya tahu hadis Rasul, Iqra'u suratul Yasin inda kulli mautikum. Bacalah surat Yasin di sebelah orang yang mau mati bukan setelah mati. Walik. Baca surat Yasin di sebelah orang yang mau mati kata Rasulullah. Bapakmu tahu dia akan mati, makanya nyuruh kamu baca surat Yasin. Kalau tangan, bapakmu duwe amalan opo? Aku pengen melu meninggali husnul khotimah. Kados bapakmu. Farid jawab, bapak saya punya satu amalan diakui seluruh anak-anaknya. Bapak selama berumah tangga sama ibu tidak pernah marah. Ya Allah, ono amalan sing lain orang ya. Kalau nggak marah. Ono Mas Adi amalan sing keloro. Wah, apalah rasa pertama sing keloro apa-apa lah. Bapak itu tidak makan sebelum istri dan anaknya makan. Waduh, kok tangan saya abot ya ini. Setelah ini jangan marah, latihan sampai rumah sabar. Latihan. Mau nesu marah-marah kan masih ngapain Pak? Lo saya mau jadi kampung pulau. Main catur itu jadi nesu marah-marah. Dan main catur itu dimireng, didengar itu gak enak. Di rumah teng telinganya gak enak. Coba persani, mau main catur. Lo saya mau jadi sekat modal. Si sekat kira terima Pak. Jangan trik tenang lagi. Jangan trik orang salah diajak aja. Pisau-pisau. Apa enak main catur tadi? Gue main catur sing Islam, sing santun. Misalnya, Pak, no saya ini sebenarnya kalau dahar sakit dan salah disekat. Gue mau kok di dahar sedoyo, gue mau nopo-nopo. Bukan mau. Biasa. Benar sana susu. Bapak numpak motor. Cantamu kalau biasanya soal nesu. Waduh, wih jangan ngomong kayak matanya aja. Nenek biasanya kalau saya ngelagi picak-picak bar pengajian ini latihan sabar. Disalip wong iku guyu Pak mesti enak. Waduh. Insyaallah kayak matane ra picek. Digawe enak wae. Saya ketika jadi Pak Kiai sudah sampai rumah latihan sabar sama istri, sabar sama anak sabar. Wis kula langsung Dek, ngomong sama istri saya. Mi, yuk kita sampai rumah latihan sabar ya Mi. Wis kalau anak-anak ya sabar, kita berdua juga latihan sabar, ojo nesu-nesu ning rumah. Pokoknya di rumah sing harmonis, rumah tangga nggak ada kebahagiaannya. Kalau mertua kalau menantu ribut terus, suami istri ribut terus, anak karo mertua ora cocok. Kapan harmonisnya rumah tangga? Kapan indahnya berumah tangga? Indahnya rumah tangga kalau semuanya harmonis. Yuk kita sampai rumah latihan sabar. Begitu sampai rumah diuji oleh Gusti Allah. Anak kelas yang asal berarti nyaman itu naik meja, TV didorong-dorong. Dua, ya, billahi taufik wal hidayah. TV kurung ya Allah. Nesu orang, nesu. Jadi Pak Kiai aja nesu. Ya wes TV ini tak aban bolak-balik muter lagi. Jadi Pak Kiai TV rusak harus diganti TV sing anyar. Bocah itu melayu teng lemari gelas api-api dibalang-balang sidor pecah gelas pecah nesu sabar Pak Kiai ngomong sabar ya Allah ujiannya apa tenan ya Allah. Ternyata latihan sedino ora nesu enak sedino latihan ora nesu sesuk tambah sedino meneh jadi kebiasaan. Pak Bu jadi latihan TV pecah, rusak, berarti mau diganti TV yang gelas pecah, mau diganti gelas yang sabar. Sendal hilang, sabar, insya Allah mau diganti sendal yang baru. Bapak-bapak punya istri cerigis, cerewet, sabar. Insya Allah istrinya solehah, tambah solehah. Ngoten, tambah istri baru. Mana kalau ngoten yang juga ngoten ini.
Ya Bapak Ibu cekap semangat, mudah-mudahan kita semua bawa oleh-oleh ini mengelola dengan baik dan benar, jadi orang bertakwa, latihan untuk sabar, jangan marah dan senang bersedekah beri. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Duhai Allah yang Maha Pengampun, Pengasih dan Penyayang, segala puji bagimu ya Allah, segala keagungan hanya milikmu ya Allah, segala kebesaran hanya bagimu ya Allah. Ya Allah, inilah kami hamba-hambamu yang lemah ya Allah, yang banyak rusaknya ya Allah, yang tidak berdaya ya Allah, yang tidak bisa apa-apa kecuali dengan pertolonganmu ya Allah, yang tidak punya apa-apa kecuali karena pemberianmu ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, istri atau suami kami, anak-anak kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, baik yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Ampuni sekelam apapun masa silam kami, ampuni ya Allah. Ampuni seburuk apapun masa lalu kami. Ampuni kami belum bisa menjadi hamba yang terbaik bagimu, belum bisa engkau banggakan ya Allah. Ampuni kami, banyak sekali kekurangan. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, berkahilah hidup kami, kuatkan iman dan ilmu kami, tambahkan ya Allah. Terima amal-amal ibadah kami, terima ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berkahilah rezeki kami, lapangkan rezeki kami, rezeki yang halal dan barokah ya Allah. Allahumma ya Allah, istiqomahkan kami, kuatkan kami hingga kami wafat semua husnul khatimah ya Allah. Semuanya husnul khatimah ya Allah, dan semuanya yang ada di sini masuk surga ya Allah. Semuanya masuk surga tanpa hisab ya Allah. Jangan engkau tinggalkan satu orang pun ya Allah. Ya Allah, karuniakan hikmah ilmu dalam hati kami, karuniakan dalam hati kami, kepada diri kami, jiwa yang pemaaf, yang sabar ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman, kabulkan doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang sakit. Kami mohon karuniakan kesembuhan ya Allah, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Jadikan sakit ini penggugur dosa-dosanya ya Allah. Mungkin pula ada di antara kami yang saat ini sedang terlilit hutang ya Allah. Kami mohon karuniakan kami kesabaran dan kekuatan ya Allah untuk melunasi hutang-hutang kami. Allahumma ya Allah, mungkin ada di antara kami yang keluarganya tidak harmonis. Kami mohon harmoniskan rumah tangga kami. Kami letih, capek jika menjalani kehidupan rumah tangga ini tidak harmonis ya Allah. Ya Allah, bahagiakan kami ya Allah di sisa umur kami ini. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf